Hai semua, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Sari Tarigan. Saya dari kelas 2S15 dengan NPM 200503023 dengan dosen pengampu Ibu Rita Herlina Peranginangin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suhu dan kalor. Simak video berikutnya ya. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang tinggi memiliki suhu yang rendah. Untuk mengatakan suhu secara kuantitatif memerlukan alat pengukur suhu yaitu termometer. Kalor atau panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandungnya besar, maka sebaliknya, jika suhu benda rendah, maka kalor yang dikandungannya sedikit. Alat dan bahan yang pertama ada mancis, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada lilin, yang keempat ada gelas plastik kosong, dan yang kelima ada gelas berisi air, dan yang keenam itu ada piring plastik. Pertama-tama, letakkan piring terlebih dahulu, dan yang kedua, letakkan lilin di atas piring, dan yang ketiga itu, letakkan sendok di atas lilin yang menyala. Kemudian, lihat apa yang terjadi. Kesimpulan dari percobaan yang pertama, sendok akan berubah menjadi panas karena terjadi perpindahan panas ke sendok, dan sendok termasuk penghantar panas yang baik. Percobaan yang kedua yaitu letakkan gelas kosong di atas lilin yang menyala. Lihat apa yang terjadi. Kesimpulan dari pencobaan yang kedua, mengapa gelas plastik bisa menjadi bolong atau meleleh? Karena gelas plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas. Percobaan yang ketiga, taruh gelas yang berisi air di atas lilin yang menyala. Yang terjadi, gelas yang berisi air tidak meleleh atau tidak bolong. Kesimpulan dari percobaan yang ketiga, mengapa gelas plastik yang berisi air tidak meleleh atau tidak bolong? Karena kalor akan diserap oleh air sehingga gelas plastik tidak akan meleleh atau bolong. Percobaan yang keempat, isi piring dengan air yang berwarna. Kemudian, tutup lilin yang sudah menyala dengan gelas kaca. Jika gelas kaca tertutup, maka apinya akan padam dan air di dalam gelas akan naik. Mengapa? Karena dalam pembakaran diperlukan oksigen. Saat udara ditutup oleh gelas, maka kadar oksigen lama-lama tidak akan mencukupi sehingga api akan padam. Akibat dari molekul oksigen yang hilang karena pembakaran,
menjadi tekanan udara di dalam gelas akan lebih kecil dibandingkan dengan di luar gelas, sehingga air akan masuk karena pengaruh tekanan dan akan mengisi kekosongan molekul di dalam gelas.